Shalom, salam damai. Sebelum saya beri komentar perikop ini, mari kita baca bersama isinya dari Injil Markus bab 3 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelumnya Yesus juga sudah menyembuhkan orang yang lumpuh, yang diturunkan dari atas atap. Banyak sekali Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Kali ini menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh. Dia datang ke rumah ibadat, ke sinagoga, rumah ibadat orang Yahudi. Kalau kita di sini ya seperti gereja. Ada orang yang sakit di gereja juga kan, datang ke gereja. Kalau Tuhan Yesus ada sekarang ini, kita pasti datang di mana Tuhan Yesus ada. Di gereja mana pasti kita datang. Kalau kita sakit pasti kita minta tolong Tuhan Yesus. Tapi lihat ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama. Mereka ini picik ya, dia pintar hafalannya pintar ya. Hukum Taurat dan semua aturannya dengan tekun mereka mentaati. Tetapi sayang sekali mereka seperti robot. Mereka nggak punya belas kasih. Orang ini sakit ya, datang pada hari Sabat. Kebetulan Yesus ada. Kan Yesus nggak selalu ada di rumah ibadat. Ngapain kembali lagi pada hari lain? Belum tentu Yesus ada pada hari lain. Jadi orang ini tetap ya memang datang hari Sabat, ya minta tolong Tuhan lah. Hari Sabat nggak boleh bekerja, tetapi Yesus mengatakan, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Nah, jadi seperti sebelumnya bahwa hari Sabat itu dikatakan oleh Yesus, hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya bukan kita lalu diperbudak oleh hari Sabat. Hari Sabat yang kita kendalikan ya, sesuai dengan kepentingan Tuhan. Kalau kita berbuat baik itu boleh ya. Berbuat jahat hari biasa pun nggak boleh, apalagi hari Sabat. Berbuat baik hari biasa boleh, hari Sabat juga boleh. Karena tujuannya hari Sabat adalah untuk orang, untuk kebaikan orang, dibuat untuk kebaikan orang, bukan sebaliknya, supaya hari Sabatnya itu baik. Lalu orang harus membuat hari Sabat itu baik, supaya hari Sabatnya baik, demi kebaikan hari Sabat. Salah, hari Sabat itu hanya aturan ya. Yang memerlukan manfaat adalah orang yang masih hidup ya, bukan aturan ya. Aturan digunakan agar orang yang hidup bisa mendapatkan kebaikan. Jadi Yesus mengatakan, kalian diam saja ya. Yesus sedih ya, karena mereka degil. Ditanyai mana yang lebih baik, pada hari Sabat boleh menyembuhkan orang atau tidak, mereka semua diam aja. Yesus keki ya, tapi ya sudahlah. Lalu Yesus mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Lalu orang yang lumpuh tangan kanannya ini mengulurkan tangan kanannya dan langsung normal. Bahkan lebih normal daripada tangan kirinya ya. Tangan kanannya ini sudah sembuh, sudah luwes, sudah enak digerakkan gini, enak sekali ya.
nggak ada sakit-sakit, nggak ada gemeter dan seterusnya, nggak ada. Itulah kalau Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih pasti hasilnya baik. Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu menghasilkan yang baik. Tuhan yang salah hasilnya salah. Sebab Tuhan yang salah adalah setan. Setan hanya bisa mengajari permusuhan, mengajari supaya jangan mau bergaul dengan orang yang beda agama karena mereka najis dan seterusnya ya. Itu bukan dari Tuhan yang baik itu ya. Tuhan baik itu mengajarkan saling mengunjungi, saling menghargai ya. Mengunjungi, saling ikut gembira. Ya zaman dulu bagus ya, kita ada saling mengunjungi ya di hari raya. Tetapi sekarang nggak lagi ya, karena ada segelintir orang yang melarang-larang itu. Jadi kita ikut Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus benar Tuhan, benar-benar Tuhan, benar manusia juga, karena Tuhan menjadi manusia. Sabda yang menjadi manusia itulah Tuhan Yesus. 100% Tuhan, 100% manusia. Orang-orang Farisi ini, ahli-ahli agama nih, keki ya. Gantian kekinya nih ya. Kekinya keki setan kalau ini ya. Kalau Tuhan Yesus sedihnya, duka citanya, duka cita kasih, beda ya. Ini orang-orang Farisi ini keki setan, kesetanan ya. Melihat orang lumpuh ke tangannya ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka bukannya ikut senang, malah ingin membunuh Yesus. Coba lihat itu. Bukannya ikut senang ketika orang lain disembuhkan ya. Hanya gara-gara disembuhkan pada hari Sabat. Mereka otaknya kecil, bahkan lebih kecil daripada biji yang paling kecil. Otaknya kecil ya. Dangkal kecil. Mereka tuh takut kepada setan ya. Ada setan mereka takut ya. Tapi beraninya malah kepada Tuhan ya. Kebalikan ya. Kita pengikut Yesus harus takut kepada Tuhan, tapi kepada setan kita berani ya. Kita katakan kepada setan, "Enyahlah kau setan." Itu. Jadi kalau pengikut Yesus tuh, setan-setan pada takut kepada Tuhan Yesus, juga kepada pengikut Yesus. Sebab pengikut Yesus tuh punya rohnya Tuhan Yesus. Jadi pengikut Yesus tuh tidak takut kepada setan. Setan yang takut kepada pengikut Yesus. Sebaliknya, setan berani kepada pengikut tuan-tuan yang lain ya, bukan Tuhan Yesus. Dan pengikut-pengikut agama yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu, mereka takutnya kepada setan. Ya kalau mereka benar-benar mengikuti Tuhan yang benar, mereka pasti takut kepada Tuhan, bukan kepada setan ya. Dan orang-orang itu, ini orang-orang Farisi, bersekongkol dengan orang-orang dari Herodes untuk membunuh Yesus. Itu ya, aneh. Ada orang sembuh, ada orang senang, bukannya ikut senang malah benci. Ini sampai sekarang ini kan, ada orang beribadat baik-baik, benci, lalu dibubarkan. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan tuh ya. Yang membubarkan itu jelas dari setan. Jangan ketipu oleh setan. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan saling mengunjungi, saling bersalaman, apapun agamanya. Karena yang penting bukan agamanya, tetapi Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus benar ya. Karena Yesus adalah Tuhan yang benar. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan, boleh juga berbagi dengan kita yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.